Anda kembali di Indonesia Berkurban. Tadi kita sudah dengarkan ujangan ya dari Agim dan juga tadi ada Dubes Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Kita sekarang akan juga mendengarkan ujangan dari Ustadz Dasat Latif yang nanti akan berbagi juga dengan kita. Assalamualaikum Ustadz Dasat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba Ustadz. Alhamdulillah, Madeceng. Madeceng, wah. Udah sholat id Ustadz, tadi di mana sholat idnya? Kita lagi di Makassar, di masjid, sebab sini dekat lagi Jumat. Baik. Ustadz, tadi kita sama Agim sudah bahas soal haji dan lain-lain. Sekarang saya mau ke Ustadz Dasat. Ini kan sekarang kita lagi mau berkurban nih. Kalau dilihat dari jumlah hewan kurban pun sangat menurun, lalu juga bagaimana pandemi ini kan berdampak tidak hanya di kesehatan tapi juga sosial, ekonomi, lalu juga budaya dan lain-lain. Bagaimana kita saat ini bisa istilahnya mengakali kondisi ekonomi kita saat ini, tapi kita masih tetap ingin berkurban, padahal kita tahu kondisi keuangan atau juga ekonomi saat ini sedang sempit begitu, Ustaz. Ya, pertama sekali inilah pengejawantahan dari keyakinan kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya teknologi informasi, teknologi kedokteran dan lain sebagainya yang manusia miliki, ternyata dengan wabah ini semua kolaps. Bagaimana hebatnya manajemen ekonomi dan lain sebagainya, di sisi Allah tidak ada arti kekuatan manusia. Inilah pengejawantahan dari la haula wala quwata illa billah. Jangan kita selama ini mengucapkannya, tapi mampu kita meyakininya dengan kasus seperti ini. Bahwa ternyata tidak daya dan kekuatan milik kita semua pulang kepada Allah. Nah sekarang, meskipun kita dalam keadaan wabah seperti ini, ya, faktanya menunjukkan bahwa keadaan ekonomi kita memang sangat terpuruk, tapi tidak boleh mengendurkan semangat kita cinta kepada Allah. Nah, mestinya kejadian ini kita kembali belajar dari sejarah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Allah minta mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai. Bukan kendaraan, bukan jabatan, bukan deposito, tapi Allah meminta Ibrahim kurbankan anakmu Ismail alaihissalam, yang mana kita tahu Ismail alaihissalam anak yang paling lama dinantikan oleh Ibrahim dan keluarga, lalu diminta oleh Allah kurbankan anakmu. Satu lagi disuruh kurbankan. Ya kalau anak kita 10, dasar kurbankan anakmu. Ya saya cari anak saya yang beleng-beleng. Mana yang nakal ini saya kurbankan. Ini Ibrahim alaihissalam anak satu-satunya diminta untuk dikurbankan. Nah, ini berarti bahwa kecintaan kepada Allah tidak boleh kendur dengan adanya wabah seperti ini. Mestinya semakin menguatkan kita keyakinan ini kuat pada Allah, sehingga dengan semakin kuatnya kita iman kita kepada Allah, maka tidak ada lagi halangan untuk berkurban. Ya, mungkin tinggal menurun kualitasnya, menurun kuantitasnya. Kalau tadinya kita berkurban sapi, ya mungkin tinggal kambing kali ini. Ya, kalau selama ini kita kurban satu orang satu sapi, barangkali karena kemampuan ekonominya, maka karena sekarang kemampuan ekonomi kita menurun, maka tinggal satu sapi untuk 7 orang. Nah, berkaitan dengan ini, melanjutkan tadi apa yang beliau sampaikan guru kita Agim, saya melihat berita, beberapa berita di media, ya termasuk di TV One, bagaimana pembagian kupon kurban itu sangat menyedihkan sebab melanggar protap kesehatan. Ya, dengan ingin mengharap daging kurban, lalu saudara-saudara kita yang mau menerima ini, ada yang tidak pakai masker, ada juga yang sudah, semuanya terlihat ngantri, tidak memperhatikan jaga jarak. Ini tentu sangat memprihatinkan, sebab mengharapkan daging kurban mengabaikan keselamatan jiwa. Nah, ini mestinya menjadi kepedulian buat kita semua. Ya, saya sepakat bahwa harus tokoh-tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat pada umumnya memberi contoh yang baik.
Nah, berkaitan dengan Idul Kurban ini, maka seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh mengendurkan semangat kita untuk berkurban meskipun dalam keadaan pandemi. Justru menurut saya, dalam keadaan pandemi ini yang dimana kita ketahui bahwa sudah jutaan orang yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka berarti semakin banyak orang yang membutuhkan bantuan. Maka semestinya, idealnya, orang-orang yang mampu mestinya semakin meningkatkan jumlah kurbannya. Karena semakin banyak yang membutuhkan. Berarti kurban kita saat ini semakin efektif dan tetap tepat sasaran, sehingga kita harusnya lebih banyak untuk berkurban. Tadi untuk berkurban, ini kan setelah hewan-hewan kurban disembelih nanti akan ada pembagian. Tadi ada juga informasi bahwa sebenarnya kan sekarang ada pengurangan ya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari jumlah hewan kurban. Ini juga nanti tentu bisa berdampak dengan pembagian kepada masyarakat-masyarakat. Jadi jumlahnya dengan sapi yang sedikit akan lebih banyak yang berebut begitu, Ustadz. Bagaimana tata cara agar ini bisa dibagi dengan benar-benar kepada yang membutuhkan, Ustadz? Karena tadi Ustadz juga sedikit menyinggung berkaitan dengan pembagian kupon dan lain-lain. Ya. Nah, sebenarnya tidak akan terjadi seperti ini andai saja kita belajar. Ya, itulah sebabnya pentingnya ilmu. Ayat pertama Allah turunkan kan Iqra. Ya, baca. Itu berarti perintah untuk belajar. Harusnya kita belajar bagaimana cara membagikan, mengantisipasi ini jauh hari sebelumnya. Ya, seperti yang Anda katakan tadi, pasti dengan wabah ini semakin banyak yang membutuhkan daging kurban. Maka mestinya semakin kita antisipasi. Dalam Al-Quran, syarat untuk bersedekah itu bukan saja memberinya, tetapi ada poin yang sangat penting adalah memuliakan si penerima. Kalau memuliakan si penerima itu maknanya tidak boleh dong mereka diantri. Tidak boleh dong mereka dipermalukan, disut. Kalau yang namanya memuliakan si penerima, ada amil. Itu sebabnya ada panitia di setiap masjid, di setiap kelurahan, ada panitia. Nah, mestinya ini mereka bekerja sama dengan misalnya panitia. Ya, data yang paling cocok sekarang bisa kita jadikan rujukan kan di kelurahan. Mestinya takmir masjid bekerja sama dengan kelurahan, RT RW dilibatkan, lalu takmirnya ini tidak mengundang, amilnya ini tidak mengundang orang-orang yang akan menerima, tapi membawakannya. Saya kira karena membawakannya itu, di samping memuliakan penerima, juga menghindarkan penerima dan kita umumnya dari penularan wabah. Biasanya kalau kita hari raya itu, ini kan kita sering bersilaturahmi. Makassar juga biasanya kan akan ada silaturahmi dari keluarga ke keluarga, makan burasa atau gogos atau coto dan lain-lain, Ustadz. Dengan kondisi seperti ini, apakah kita sebaiknya memang melakukan silaturahmi atau dibatasi dengan virtual begitu, Ustadz? Ya, selalu kita kampanyekan new normal. Ya, new normal. Ya, sekarang kita ganti dengan adaptasi. Nah, idealnya memang lebaran-lebaran kemarin makan coto, saya bawakan coto ikan bakar kepada rumah saudara, keluarga, datang anak-anak santri saya ke rumah. Itu idealnya yang begitu yang lalu-lalu. Tapi kan faktanya sekarang kita berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga saat ini ya untuk bersilaturahim, bertatap muka, bergerombol, itu kita tiadakan. Bukan karena kita mengabaikan syariah, bukan karena kita mengabaikan silaturahmi, bukan juga karena kita sombong menutup diri terhadap saudara-saudara kita, tapi inilah yang disebut adaptasi. Lagi ada wabah, maka yang terbaik bukan lagi kita berkumpul beramai-ramai, pun kalau ada songkolo, ada burasa, ada coto yang kita miliki di rumah, maka barangkali saatnya kita kirim. Ya, untuk menaikkan gairah ekonomi kita, perputaran ekonomi, maka memanfaatkan pengiriman online. Ya, saya kira itu membuka lapangan kerja baru. Ya. Ya, tentu di saat pandemi seperti ini perlu ditahan terlebih dahulu begitu ya Ustadz ya untuk bersilaturahmi karena kita juga sudah berada di era modern begitu ya, bisa virtual, bisa WhatsApp, bisa video call dan lain-lain. Terima kasih Ustadz Dasat Latif atas pesan-pesannya bagi umat Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.